Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang diam-diam menyimpan foto kamu, siapa yang suka ngambilin foto kamu, siapa yang suka diam-diam memandang fotomu. Jadi ini bisa secara sosial media, dia suka save foto kamu, atau misalnya memang saat ketemu suka candid gitu. Jadi ini fun reading, diperuntukkan untuk happy, diperuntukkan untuk senang-senang. So this is going to boost your energy. Kita menghalo dulu. Ini pilihan pertama. Ada yang ini decknya. Terus the yellow stone, stone yang warna kuning. Untuk pilihan kedua yang ini adalah stone yang warna biru. Ini pilihan ketiga, stone yang warna batu yang warna purple. Jadi perlu kamu ingat ya, aku disclaimer dulu. Ini adalah collective reading. Kalau collective reading itu aku bacanya keroyokan. Banyak orang yang aku baca. Jadi bisa rasanya bisa tidak, energi bisa vice versa. Semakin you connect with me, semakin kamu terconnect sama aku, semakin mudah aku membacanya. Jadi kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar kita terkoneksi. Kalau misalnya yang namanya collective reading itu, kamu juga harus paham soal kiasan-kiasan atau metafora yang aku sampaikan nanti ya. Sometimes ada yang harafiah, ada yang pakai metafora, jadi harus diproses dulu agar penyampaiannya enak. Kamu juga harus tahu nih realitamu seperti apa, oke? Perlu diingat, ini adalah pick a card, pilih dengan intuisi. Salah satu dengan cara untuk memilih dengan intuisi adalah bertanya sama diri sendiri. Kamu punya higher self, kamu punya jati diri sendiri. Sesungguhnya dirimu siapa? Tanya gitu. Kamu bisa dalam hati atau bisa pakai ucapan. Nanti ada number 1, 2, 3 yang muncul, atau warna dari stone-nya, atau bahkan dari deck-nya yang seperti menarik gitu. Atau salah satunya juga dengan memvisualisasikan dirimu datang ke aku dengan pertanyaan ini. Jadi siapa yang diam-diam suka ngambilin foto kamu, yang suka nyimpan foto kamu diam-diam. Jadi nanti bisa aku yang nunjukin, atau memang nanti kamu di salah satu pilihan ini yang lebih terpancar gitu, atau kamu yang pilih sendiri. So pause videonya jika kamu butuh waktu memilih. Aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Oke? Hai semua, untuk yang pilih pilihan pertama, jadi aku bakalan langsung lihat tentang dirinya dia siapa yang diam-diam. Kita skip cek energimu karena aku mau fokus untuk mencari tahu siapa di sekeliling kamu tuh yang benar-benar obsessed with you. Okay? There's Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, and get assess. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Oh, so I need to see from this dulu energimu. Okay. Tell me about the people who pick choices number 1. There's Spirit Guide, rules my ego so I can speak the truth. Give information and protection to the people who pick the Yellowstone choices number 1. Current energy right now. Thank you. Ada Mother Mary, love peace, let go of the need to be right, choose peace, and mother healing is possible at its time. Pesan buat kamu ya, kita nggak selalu harus jadi orang yang benar untuk bisa happy. Di sini disaranin untuk memilih ke peacefulness, kedamaian, dibanding harus jadi benar. Karena di sini mother healing is possible at this time. Entah di sini kamu harus terkonek sama mother figure kamu, sosok ibu di dalam hidup kamu, atau memang di sini kamu harus bisa mengayomi seperti sosok ibu mengayomi anaknya. Dan di sini ada love and peace, di mana saat kamu memilih untuk berdamai, di situ kamu akan mendapatkan cinta gitu. Karena aku jadi kepo, kita lihat energi kamu dulu ya. There is Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, and get a sense. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Tell me about the people who watch this video, current energy right now. Energimu saat ini seperti apa?
Oke, sebenarnya kamu ada responsible banyak ya, tanggung jawab yang banyak juga di sini. Semuanya ada di tangan kamu. Jadi mau yang soal kebahagiaan, rezeki sama tanggung jawab semuanya dipegang gitu. The Knight of Cups ini lagi merasakan cinta atau lagi ready buat for love. Cuman kalau di sini ada meromantisasikan kehidupan ya, which is fine ya. Kita tuh manusia memang suka menghayal, menghalu. Di sini lagi pengen banget untuk, entah pengen banget buat ngedate, pengen banget buat ya nambah bumbu romansa di percintaan atau di kehidupan. Di sini ada energi water and earth. So aku ngeliat di sini kamu lagi gampang baper. Ini bisa saja karena ada beberapa dari kalian yang ngikutin fase bulan atau memang lagi moodnya lagi swing banget. But this is energinya juga lagi mudah sensitif ya, lagi sensitif banget. So ini balancing your mood. Nanti di situ kamu bakalan dapet jawaban soal percintaan. Cuman aku lihat di sini juga ada opsi sekaligus mau milih ini atau itu, atau misalnya tanggung jawab mana yang harus kamu penuhi dulu. Cuman dari the Two of Pentacles di sini kalau kamu lihat dia dancing with the rhythm of life, dimana walaupun dia punya ada masalah nih, ada happiness nih, ada rezeki nih, ada tanggung jawab nih, dia itu semuanya di bawah santai gitu. Ikutin aja alurnya seperti apa. So this is your energy. Aku bakalan lihat ke energi orang itu, siapa yang diam-diam saving your photos. Jadi kamu tau gak sih kalau misalnya nongkrong nih, ada beberapa dari kalian yang nongkrong sama entah teman kamu atau kamu pasti juga pernah kayak gitu, yang kayak kamu snap a candid atau kayak pura-pura videoin sekitar padahal fokusnya ke satu orang kayak gitu. Jadi ini siapa yang menyimpan fotomu diam-diam? There's great guide, angel of power like that. Thank you, this is I will say my ghost can speak the truth, give you permission and protection to sister people who watch this video. Apalagi sekarang lagi ini pasti banyak yang bukber ya, bareng-bareng. Coba kita lihat siapa yang having crush on you. Who is this person that secretly save your photos? There's great guide, angel of power like that. Thank you, this is I will say my ghost can speak the truth, give permission and protection to say through people who watch this video. Who pick choices. Number 1, or the Yellowstone, who is that person that secretly saved their photos. Okay, this is the Fool. Ada the Fool, ada the Four of Swords. Oke. Pembawaannya tenang, pembawaannya kalem. Kamu nggak bakalan notice orang ini interest sama kamu, malah di sini ada Seven of Swords. Aku ngelihat orangnya juga a little bit childish. Kalau aku lihat kamu nganggap orang ini childish, kamu nganggap orang ini juga tidak terlalu fokus ke percintaan, fokus ke what is love is gitu. Kalau dari Six of Swords di sini aku ngelihatnya lagi dalam fase untuk moving on, to be honest. Jadi ada sebuah percintaan dia yang kandas kemarin lagi fase moving on, dan di sini ada Two of Swords. Two of Swords itu istilahnya dia sama kamu mempunyai perbedaan pendapat. Jadi kamu sama dia pernah ada cekcok. Jadi kamu very cautious sama orang ini ya. Jadi entah ada cekcok, ada kesalahpahaman apapun, jadi kayak kamu, I'm ready buat berhadapan nih sama orang ini gitu. Cuman aku ngelihatnya ini the kind of love, ini kind of passion yang kayak I hate but I love gitu loh. Datangnya dari orang ini. Cuman kalau dari the Fool, kamu bisa berhubungan sama energi Scorpio, Aquarius, very adventure person. Kamu bakalan selalu ngelihat dia kesana kemari lah di sini. Ada sedikit recklessnya. Jadi apapun yang dilakukan kadang-kadang kayak sembrono gitu loh. Bukannya dipikir panjang malah ngelakuin ini gitu. Dia orang yang potensinya sebenarnya kedepannya bagus ya, karena di sini ada sedikit heaviness juga di pemikirannya dia. Cuman kalau dari the Fool ini ngomongin soal freedom. Orangnya suka hal-hal yang berbau keindahan. Kalau aku lihat di sini
dia itu tipe orang yang kalau pertama kali deketin orang nih, kalau PDKT jor-joran banget. Cuman kalau dari default sendiri, kamu bisa berhubungan sama orang yang lebih muda daripada kamu atau energinya lebih muda daripada kamu. Umur tidak mematok kedewasaan, karena kalau aku lihat di sini, apakah dia dewasa? Tidak terlalu. Four of Swords, ini kamu bisa mimpiin tentang dia atau dia mimpiin tentang kamu, ini vice versa banget ya. Nah, kalau di sini aku ngelihatnya, jadi ada apa gimana ya ngomongnya? Ada momen sangat sakral nih, contohnya sebelum tidur yang dia lakukan, entah dia afirmasi, entah dia berdoa dan segala macam. Cuman kalau aku lihat di sini pembawaannya tenang, pembawaannya kalem. Terus I see di sini dia punya past, bisa past relationship atau kehidupan masa lampaunya ya, karena ini general banget, yang memang dia hiding banget. Jadi dia nggak mau orang lain tahu gitu. Jadi ini tentang karena cara dia bertransformasi lah, atau sesuatu hal yang nge-trigger dia, traumanya dia tuh lagi ditutup banget sama dia. Di sini ada the Seven of Swords. Seven of Swords di sini aku ngelihatnya, walaupun dia berusaha untuk melepaskan segala sesuatu hal yang dia anggap ini bikin dia pusing lah, atau dibikin dia desperate lah, atau dibikin dia depresi, tapi yang namanya problem ya, kita nggak hadapin itu akan pasti selalu muncul. Nah, ketakutannya dia itu selalu muncul, terutama sebelum tidur. Jadi kamu bakalan anggap orang ini sosok yang childish, sementara kalau misalnya dia sendirian nih di rumah, dia orang yang cukup banyak melakukan self-reflection. Apakah yang aku omongin ini benar? Apakah yang aku omongin ini salah atau tidak? Gini. Terus di sini ada the Six of Swords. Nah, di sini dia adalah seseorang yang bisa dua kemungkinan. Salah satu grup di sini kamu berhubungan sama orang yang baru saja kandas hubungannya sama seseorang, jadi lagi fase moving on, atau dia adalah orang yang saat kamu ketemu sama dia mampu untuk memberikan kamu dorongan untuk moving on gitu. Jadi yang tadi aku bilang ini bisa vice versa. So aku bakalan lihat lagi tentang energi orang ini. Who's this person that secretly save your photos? Ada the Knight of Wands. Dia orangnya aktif, yang aku bilang tadi, dia selalu ke sana kemari, adventure juga, orangnya juga pekerja keras. Dari sini aku ngelihatnya banyak ya, ada energi Swords, ada Libra, Gemini, Aquarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Taurus, Libra, and then ada Capricorn and Virgo. So the Knight of Wands, the Eight of Pentacles, the Six of Swords. Six of Swords keluar 2 kali ya. Oke, di sini perbedaan usia cukup jelas antara kamu sama dia. Ini datangnya dari dunia pertemanan, kolega bisnis juga bisa ya. Cuman kalau dari sini Three of Pentacles, selalu kamu ketemu dia tidak pernah berdua saja. Kalau misalnya dari yang aku lihat ya, dari the Three of Pentacles sendiri, ini bisa saja dia memahami pekerjaan kamu atau kamu memahami pekerjaan dia. Jadi di sini ada orang-orang sekitar yang support juga sebenarnya. Salah satu dari teman kalian juga tahu tentang perasaannya dia ke kamu, atau dia suka save foto kamu. Cuman dari sini aku ngelihatnya dia adalah seseorang yang punya perbedaan usia sama kamu. Bisa perbedaan usia atau perbedaan kedewasaan ya. Karena di sini dari Six of Cups, salah satu dari kalian providing atau memberikan. Cuman kalau dari sini ya, karena fasenya masih move on, ini bisa kamu yang baru move on atau dia yang baru move on, taking things slow aja gitu. Dari sini aku ngelihatnya ada sebuah transformasi yang dia akan lakukan dalam kehidupan dia, dan dimana akhirnya dia bakalan sangat suportif sama kamu. Cuman dari sini kalau kamu nanya siapa, dia orang yang sangat pekerja keras, dia juga orang yang sangat passionate, gairahnya juga luar biasa. Kalau ngomong soal percintaan, dia lagi benar-benar membara banget cintanya sama kamu, jadi lagi suka banget sama kamu. So aku bakalan lihat dari sini, baru nanti kita lihat dari Oracle card.
Dari sini tuh dari mana? dari the color of this person. Ini bisa jadi warna auranya dia atau warna favoritnya dia. Karena warna aura tuh kayak tergantung mood juga, kadang-kadang bisa berubah. Ada warna yang primer yang bener-bener datangnya dari lahir, tapi ada juga yang we growing up, the color surrounding that person itu bakalan changing. There's Spirit Guide, Angel, Fun Power, like I think it says. Tell me about this person color. I see a lot of blue, yellow, blue, yellow. Okay, terus ada apa lagi ya? Warnanya apa lagi that's running this person? Okay, ada black and ada brown. So ada dua sisi kalau aku lihat dari orang ini. Kamu bakalan lihat yang tadi aku bilang, ada beberapa dari kalian yang udah ngejudge atau menilai orang ini sebagai sosok orang yang childish, sosok orang yang hahihi aja soal kehidupan, but deep down inside kalau aku lihat dia ada sisi mature-nya juga karena permasalahan dari kehidupannya dia. Blue is wisdom, dreams, calm, clever, communication, and smart. Dia orang yang pintar komunikasi, cara ngomongnya juga kamu bakalan surprise kalau ternyata dia orang yang pintar dan komunikasinya bisa klop banget sama kamu. Dari sini pembawaannya tenang, dia punya kedewasaan yang aku bilang, walaupun di luarnya dia kayak gitu, di dalamnya dia punya kedewasaan. Dan dreams di sini ada yang terkoneksi lewat mimpi juga. The black, this is ending, mystery, fantasy, magic, and secret, and classy. Punya orang dia punya secrets, dia punya rahasia yang cukup yang tadi aku bilang, dia tutup banget rahasianya dia. Classy, jadi cara berpakaiannya juga berkelas. That's balancing magic and mystery. Dia itu dia suka banget hal-hal yang berbau mystery, hal-hal yang magical gini. And then di sini ada beberapa dari mereka ya yang tipenya tuh kayak tegaan gitu loh. Udahlah, kalau misalnya memang kamu buat aku bye lah gitu. Brown, grounding, stability, earth magic, animals, and mountain. Dia suka pegunungan, dia suka animals, dia suka hewan, dia punya peliharaan. Orangnya grounding, orangnya sederhana, bersahaja, orangnya stabil. And the earth magic, ada beberapa dari mereka punya tangan dingin. Ya mana kalau misalnya dia nanam sesuatu tumbuh gitu loh dengan mudah. So aku bakalan lihat dari sini tentang traits-nya dia, baru nanti kita lihat dari oracle card. Who is this person? 1, 2, 3, 4. There. Cold, orangnya dingin, pembawaannya dingin. Di sini ada playful, yang aku bilang kamu tuh suka hahaha sama dia, kamu sama dia bakalan ketawa terus kok. Di sini ada casual, stylenya sangat casual, jadi cara dia bertutur kata juga casual ya, tidak tutur kata dengan baku. Smell so good, wanginya tuh enak banget. Kamu kalau ketemu sama dia, papasan sama dia, yang kamu notice pertama itu wanginya. Di sini ada wave, rambutnya bisa bergelombang. But di sini kalau wave ya, aku ngeliat dari sejarah hidup nggak tuh. Jadi dia pernah mengalami sebuah terperangkap di ombak yang terombang-ambing lah dalam hidupnya dia. Jadi pernah di titik sedesperate itu karena permasalahan kehidupannya cuma buat dia diem aja gitu. Akhirnya nggak bisa ngapain. Well groomed, jadi rapih semuanya dari segi kuku nih. Kamu lihat kukunya rapih, bersih, kupingnya bersih. Aku kalau ngeliat orang tuh juga dari kuku dan kuping. Kukunya bersih, kupingnya bersih, terus juga potongan rambutnya juga rapih. Dimple, kalau senyum itu ada selesung pipinya. Ada soft skinnya itu soft banget. Di sini teks, kamu bakalan suka
texting sama dia tuh lebih suka komunikasi via text, and then romance is not that pretty romantic person. Ada practical, orangnya simple, and then di sini strong hand, tangannya kuat, whatever that means ya. Aku bakalan lihat dari oracle card. There's spirit guide, angel, divine power, like God. Tell me about this connection. Ada let go of control issues. Your love allow the situation to unfold naturally. Jadi secara natural pun hubungan kalian itu akan lebih indah. Jadi gak usah banyak pengen atur semuanya harus gini harus gitu, dan kamu punya pelajaran nih, punya PR untuk bisa ngelepasin sisi posesif. Passion, allow your heart and soul to sing with joy. Jadi biarkanlah hatimu dan gairahmu itu dikeluarin, di-release. Deception, someone is wearing a false mask in this relationship. Aku juga gak ngelihat dia bakalan membuka dirinya dalam waktu yang dekat ini ya. Jadi nunjukin dirinya siapa atau nunjukin ketertarikannya sama kamu. And then engagement. Your love life is ascending to higher level of commitment. This is the kind of person that pengennya itu, dia tuh tipe orang yang pengennya kalau hubungan itu serius. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Six of Wands. Nanti ada teman-teman yang ngebantu untuk persatuan. Kalau aku lihat di sini juga, ada the Strength. Mau kemanapun kamu pergi, kamu akan ketarik ke dia, dan dia seperti itu, vice versa. Dari the Strength di sini ada kenyamanan yang luar biasa. Salah satu dari kalian akan menundukkan yang satunya. Dari sini ada Five of Pentacles. Cuman ada fase di mana saat dia diabaikan, dia akan ngerasa sedih banget dan move on deh gitu loh. Aku diabaikan nih, udah aku baik aja lah gitu, tapi nanti ketarik lagi. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. See you in the next reading. Bye. Halo semua. Ini untuk pilihan kedua. Jadi siapa yang nyimpan fotomu diem-diem? Aku bakalan bacain tentang energimu dulu ya. Tadinya tuh aku gak mau bacain tentang energinya dulu, tapi karena yang satu aku bacain, ya sudahlah, semuanya aku bacain energinya dulu. This is your energy right now. Dan aku ngasih pesan juga ya nanti dari oracle card. Dear spirit guide, angel, divine power, like God, and this is unless my ghost can speak the truth. Give permission and protection to the people who watch this video, or the people who pick the blue stone. Tell me about their current energy right now. Why? Everyone get a Knight of Cups loh. Yang satu dapat apa Anda lagi in love? Jadi energinya lagi penuh dengan cinta, saat ini lagi suka sama seseorang. Hey, ini ketahuan kalian lagi suka sama seseorang. The lovers itu lagi terpesona atau lagi suka secara fisik ya kalau aku lihat sama seseorang. Cuman dari Knight of Cups itu adalah sosok orang yang mau mengisi kehidupannya dengan energi romantis. Jadi energi kamu ya apa, lagi in love, lagi suka sama seseorang, but you have choices. Sama kayak nomor 1, tapi nomor 1 itu Two of Pentacles. Kalau ini kalau misalnya kayak gini berarti kamu bisa coba, ada pesan mungkin untuk kamu di pilihan nomor 1. Cuman dari the lover sendiri di sini choices juga ya, pilihan. Nanti kan ada jalan nih, mau jalan ke sini apa mau jalan ke sini, tapi ujung-ujungnya tuh juga kayak something unexpected, tidak sesuai sama ekspektasi. Jadi ini life is gamble. Hidup itu bagaikan seperti gambling. Setiap hari tuh kita tuh milih sesuatu tanpa kamu sadarin. Contoh dari bangun, kamu mau bangun apa mau rebahan gitu. Terus
kamu mau jalan pakai kaki kanan atau pakai kaki kiri gitu, dan semua pasti ada impactnya di masa depan. There's great guide message for the people who watch this video. Jadi dari sekarang kita juga harus jadi orang yang harus tahu pasti kita maunya apa gitu. Mary Magdalene, Teacher Awakens. You have something to share, something important to share. Follow your inner call. Don't let anything stop you. Jadi ikutin si jati diri, hati kamu yang paling terdalam itu maunya apa, ngarahin kamu kemana. If you have something to share, kalau kamu punya sesuatu hal yang mau di-sharing, dibagi, kamu harus bagi. Jangan sampai apapun yang coba menghalangi membuat kamu tertahan. Di sini I see roses ya, guys. Yang aku bilang ini kayak kamu lagi in love. Cuman kalau aku lihat what you feeling, yang experience yang kamu rasakan saat ini very pure. Ada I see purity, suci. So aku bakal lihat dari sini tentang siapa yang simpan fotomu diam-diam. Jadi spirit guide, kamu tahu gak sih yang kayak kita tuh pasti ya ada yang pernah tuh kayak pura-pura video nih, contohnya pura-pura videoin sekeliling tapi mau fokusnya ke satu orang, contohnya kayak gitu. Nah ini siapa yang suka ngelakuin hal itu, atau suka candid kamu diam-diam, atau simpan foto kamu yang kamu post di social media. There's great guide, angel of power like God in graces. I will say my ghost can speak the truth, give information and protection to suitable people who pick number 2 or choices. The blue stone. Tell me about that person, the one that secretly saved their photos energy. Who's this person? Who's this person? What? Jadi beneran ini kayak nomor 1, mirip banget. Padahal decknya beda. Dia ada the full juga paling pertama. Ada the full. Ini bagaikan dua orang naif yang sedang bersatu nih berarti kayaknya. Ada Ace of Swords. Who is this person? Ada the King of Cups. Ada the Five of Wands. Jadi kamu bisa berhubungan sama orang yang naif, yang childish, yang bisa lebih muda daripada kamu, atau energinya innocence. Energi lebih muda tuh kayak gini ya, orang yang tidak terpaut sama usia. Cuman ada yang dewasa, ada yang istilahnya masih kurang dewasa gitu konsepnya. Nah dari The Fool sendiri, kamu kemungkinan berhubungan sama seseorang yang bisa mempunyai usia yang berbeda atau kedewasaan yang berbeda sama kamu. But the Ace of Swords di sini, dia orang yang suka berkomunikasi, skill komunikasinya bagus. Ini adalah orang baru dalam hidup kamu. Kamu belum punya hubungan apa-apa sama orang ini. Let's see ya. Dari sini aku melihatnya dia orang yang sangat beruntung di finansial. Jadi selalu ada aja finansialnya dia. Dia orang yang suka membagi gitu ke teman-temannya dia. Cuman kalau dari The Wheel of Fortune sendiri, saking beruntungnya dia tuh ini dia tidak pernah ngerasain kekurangan loh di finansial. The Wheel of Fortune itu apa yang dia lakukan selalu lucky, selalu beruntung, selalu istilahnya memihak lah ke dia gitu. Semesta memihak ke dia. Dari The Fool sendiri, aku ngelihatnya gini. Dia selalu kemana-mana ditemenin nih sama temannya dia. Terus dia juga tidak terlalu peduli ya tentang saran-saran yang diberikan temannya. Di sini agak reckless juga, orang yang suka adventure. Kalau kamu ketemu sama orang ini, atau dia itu datang ke kayak ke acara mana gitu, contoh ya selalu heboh gitu loh, jadi the center of attention gitu. Jadi dia, kalau aku ngelihatnya, dia malah akan sulit untuk menutupi perasaannya dia gitu, karena kalau di sini kelincing gitu kalau datang. Jadi kalau dia suka akan sesuatu, kamu bakal ngelihat sisi excitednya dia. The Ace of Swords
Ace of Swords itu orang baru ya dalam hidup, but the Ace of Swords di sini yang aku lihat, ibaratkan nih tangan kamu sama tangan dia. Ada dua orang yang kayak innocence dalam hubungan ini, yang kayak gimana konsepnya? Kayak lo nggak tahu suka sama lo nggak tahu dia suka sama lo gitu. Kita semua tahu, like everyone know, di sekeliling kamu pada tahu semua kalian punya koneksi, yang nggak tahu cuma kalian berdua gitu loh. Jadi orang lain bisa melihat tapi kalian berdua tidak. But di sini kalau aku lihat ada perbedaan ya, cukup di prinsip atau di pemahaman yang beda banget gitu. Ini pernah ada miskomunikasi juga kalau misalnya ada swords yang sampai berdarah gini. Cuman di sini ada gunung sama gunung. Jadi istilahnya keras kepala sama keras kepala. Dari the King of Cup, that person really understand you loh sebenarnya. Dia sangat memahami diri kamu. Kamu berhubungan sama dari Pisces, Scorpio, Cancer, tapi juga di sini ada Scorpio and Aquarius. Dan the Wheel of Fortune itu ada Sagittarius, Cancer, and Pisces. Terus di sini aku juga lihat ada fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Cuman aku lihat di sini dia suka daydreaming tentang diri kamu, tapi dia tidak terlalu ingin menggebu-gebu soal hubungan ya. Dia masih pakai fase lah gitu. Dari the Five of Wands sendiri dia orang yang suka berkompetisi. Cuman aku ngelihatnya dia cari aman nih saat ini. Kalau kamu lihat di sini si tupainya pakai mahkota, jadi dia orang yang cukup cerdik gitu. Aku bakal lihat dari sini ya. The spirit guide, angel, divine power, like that, and says, I'm see my ghost, so can speak the truth, give information and protection to suitable people. Watch this video. Who is this person that secretly save your photos? Ada the Queen of Wands, the Two of Pentacles, ada the Three of Swords, ada Five of Wands lagi. Kamu ada perbedaan ini nih, perbedaan apa ya, prinsipal yang cukup luar biasa. Dia terus di sini kamu berhubungan sama orang yang very passionate. Kalau kamu kamu energi feminine, kamu berhubungan sama orang yang sangat understanding, sangat memahami. Istilahnya dia adalah sosok orang yang kalem-kalem aja lah. Kalau soal percintaan dia tidak terlalu obsesi. Cuman kalau kamu adalah orang yang berhubungan sama feminine, kamunya maskulin, kamu berhubungan sama orang yang sangat passionate, menggebu-gebu banget. Dia pengen controlling everything lah gitu. Di sini ada sisi egoisnya juga. But aku ngelihatnya ada Queen of Wands sama King of Wands. Jadi sebenarnya passionnya luar biasa besar untuk satu sama lain. Istilahnya gini loh, kamu dan dia, aku melihat mempunyai perasaan yang sama, mempunyai tarik menarik energi yang juga luar biasa. Tapi kalau aku lihat di sini, dia adalah sosok orang yang lebih ke arah ke passion, ke gairah gitu. Cuman dari Three of Swords, kalau misalnya kamu nanya siapa, dia pernah kecewa di percintaan yang cukup luar biasa, sampai-sampai tar dulu deh, kalau ngomongin soal komitmen tar dulu deh gitu. But the Two of Pentacles sama Three of Swords, this is choices. Bisa kamu yang punya pilihan atau dia yang punya pilihan gitu. Okay, I'm going to see the color of this person. Ini bisa warna aura atau misalnya warna favorit. But kalau aura itu kan ada aura yang primer yang dari kecil auranya warna itu, tapi juga semakin kita dewasa ada perubahan emosi dan segala macam, itu juga akan berubah. Kita lihat yang saat ini ya, yang di sekeliling orang ini warnanya apa? Pink. Ini nomor 1, nomor 2 bisa kayak orang couple nih. Ini mirip banget loh. Ada green, sama gold. Pink itu adalah empath,
kind, romance, generosity, and cute. Orangnya lucu banget. Terus juga sangat generous, yang aku bilang suka ngebagi. Jadi dia tuh tidak pernah kekurangan, makanya dia selalu memberi. Terus empatinya juga luar biasa. Dia merasakan apa yang orang yang lain rasakan. And kind person. Yang namanya kind, orang itu baik sebaik-baiknya. Dan di sini romantic orangnya. The green, this is money, luck, prosperity, and growth and nature. Dia menarik uang, jadi kayak dia diem aja, tapi uang yang datang ke dia dan keberuntungan yang datang ke dia. Very lucky person, ini konfirmasi dari The Wheel of Fortune. Sangat beruntung. Ini kemakmuran ya, kehidupannya penuh dengan kemakmuran. And then di sini gold, fortune, enlightenment, talent, and strength. Dia orang yang kuat, talentnya bagus, dia punya banyak talenta. Dia juga balik lagi nih soal beruntung dan enlightenment. Enlightenment itu dia tidak pernah berada dalam posisi yang sebenarnya kalau dia bingung dia akan selalu dapat jawaban. Intinya seperti itu. Oke, aku bakalan kasih pesan dari sini. Ini bisa sifatnya atau karakteristiknya dia atau fisiknya dia. Tujuh, 2, 3, 4, 5. Oke, let's see ya. It smells so good. Beneran mirip kayak pilihan nomor 1. Kamu itu wanginya kamu. Jadi dia tuh bakalan wanginya tuh enak banget. Saat kamu ketemu sama dia, papasan sama dia, yang pertama kamu notice adalah, yang pertama kamu ngeh atau pertama kamu sadar tentang orang ini adalah wanginya. Wanginya tuh enak banget. Sunglasses, dia suka pakai kacamata hitam. Di sini juga ada aktif, orangnya sangat aktif, selalu punya kegiatan ini itu, sibuk, dine in, suka, dia tuh gini, kalau dine in itu istilahnya dia suka kulineran, suka menjelajah kuliner, kemana-mana suka kayak cobain ini, cobain itu gitu. Ada social circle, dia ada di lingkungan sekitar kamu, dia bukan orang yang asing. Luxury, hidupnya penuh dengan kemewahan ya. Jadi dia suka barang-barang branded, suka beli ini itu yang memang price-nya lumayan gede gitu loh. But ini aku lihatnya datangnya bukan dari satu malam aja, maksudnya kayak dia suka taste untuk hal itu bukan dalam kayak saat dia memang sudah beranjak dewasa ya, cuman dari kecil memang sudah terbiasa untuk hidup dengan luxury. Dari di sini ada tax, dia bakalan suka chat-chatan, dia lebih suka chat-chatan komunikasinya. Dan soon ini akan ada sebuah pesan yang akan tersampaikan ke kamu. Udah simple. Pembawaannya simple. Ini casual. Stylenya juga casual. Hair, you will notice that person hair. Rambutnya dia kamu bakalan notice banget. Terus di sini ada babe. Ada panggilan sayang. Ada smile, kamu bakalan notice banget soal senyumannya dia. Yang jadi kalau dia senyum, orang lain juga senyum gitu. Dan dia suka banget senyuman kamu dan vice versa ya. Kamu juga bisa suka banget senyumannya dia. Romance it's not that. Jadi orangnya cukup romantis. Dia akan banyak kasih bumbu romansa dalam kehidupan percintaan. Si ada third eye, orangnya intuisinya juga bagus. So aku bakal lihat dari Romance Angel. So this is a message for the people who pick the blue stone. Tell me about this connection. Tell me about this connection. Ada playfulness, recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi di bawah happy aja, di bawah hahi aja. Nah, ini semakin banyak playful, semakin manja-manjaan, semakin kayak
play around gitu loh. Bukan mainin perasaan orang ya, tapi dibawa santai kayak anak kecil ABG pacaran gimana sih gitu. Semakin dibawa santai ini semakin koneksinya kuat. Ada engagement, your love life is ascending to higher level of commitment. Ini kalau misalnya bersatu, ujung-ujungnya bakalan ada sebuah komitmen yang cukup gede, cukup luar biasa, kuat. Di sini love yourself first. Your self respect makes you romantically attractive. Jadi respect diri kamu sendiri dulu. Itu akan semakin membuat dirinya untuk lebih tertarik lagi sama kamu. But di sini ada chemistry. There's a strong magnetic attraction in here. Jadi ini tuh tarik menariknya luar biasa, chemistry-nya juga gede. Yang aku bilang, orang lain tuh bisa ngerasain chemistry kamu loh, gitu. So, mana nih ininya? Loh. Oh, ini ya. Aku bakal lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Nine of Swords, ada the Six of Pentacles, sama ada Justice. Nanti kalau aku lihat di sini ada anxiety, memang ada kecemasan berlebih. Cuman kalau aku lihat di sini istilahnya gini, kamu akan melindungi apa yang bagi kamu berharga, dan dua orang ini, kamu dan dia, melindungi diri sendiri karena takut sakit hati. Jadi ketakutan ini yang akhirnya kayak agak membatasi. The Six of Pentacles, aku melihat di sini kan ada pengorbanan yang dilakukan ya. Cuman kalau aku lihat di sini, ini bisa orang lain yang bakalan ngebantu. But the Six of Pentacles itu ngomongin soal fokus ya. Salah satu dari kalian tidak akan terlalu fokus sama satu yang lainnya. Cuman kalau dari Six of Pentacles di sini kan ada generosity. Jadi istilahnya ada salah satu yang, to be honest ya, salah satu akan lebih berjuang gitu. Kalau dari Justice sendiri, oke. Kamu bisa berhubungan sama Libra, kamu bisa berhubungan sama Aries, Leo, Sagittarius. And then aku juga ngelihat di sini ada sebuah keseimbangan, but aku lihat di sini kalau Justice itu kan ngomongin soal kejujuran ya. Nanti akan ada kejujuran yang terungkap gitu. So, thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo semua, ini untuk yang pilih pilihan ketiga, The Purple Stone. Aku akan bacakan tentang energi kamu dulu, baru nanti tentang energi dia siapa yang diam-diam menyimpan fotomu, atau diam-diam suka candid kamu, suka ala-ala pura-pura fotoin semua orang tapi fokusnya ke kamu gitu. Jadi dia spirit guide, angel with power like God and graces. I will say my goals, so I can speak the truth, give me permission and protection to see through people who pick the purple stone. Their energy right now. Ada the Wheel of Fortune. Kalian orang yang sangat beruntung. Well, orang yang intuisinya juga bagus. Aku juga ngeliat di sini orang yang cukup jujur. Keadaannya saat ini lagi semesta memihak pada dirimu. Jadi semesta ini lagi sayang banget sama kamu. Dari The Wheel of Fortune itu adalah orang-orang yang mengikuti fase ya. Jadi kamu istilahnya ngikutin alam semesta mau ngasih apa. Cuman di sini ada yin and yang, but it means di sini energi kamu balance, sisi feminine dan masculine balance, atau semua orang yang lagi nonton ini balance energinya. Jadi ada kan sometimes kalau misalnya aku bacanya satu nih, oh di sini dominannya feminine nih, tapi kalau di sini balance, ada yang masculine, ada yang feminine ada. But untuk grup yang ini ada judgment. It means kalau misalnya energinya lagi kayak gimana, judgment itu ngomongin soal pemikirannya lagi positif, lagi penuh dengan kedewasaan, lagi menerima sebuah keadaan, dan di sini kamu akan terprotek sama alam semesta. But you have a good future kalau dari The Wheel of Fortune, karena yang tadi aku bilang, alam semesta memilih kamu karena memang untuk di masa depan future kamu lagi indah-indahnya. So aku bakalan kasih lihat untuk pesannya dari sini, dari Oracle card
for the people who pick the purple stone. You know what to do lah kalau aku lihat. Karena di sini orang-orang yang intuisinya juga udah bagus gitu. Sebenarnya tidak butuh validasi dari orang lain sebenarnya. But okay, see, I told you this is balance energinya. Balance, so it means siapapun ya aku lagi di grup ini nih, semuanya yang pilih pilihan ketiga ini maskulin sama femininnya tuh ada gitu loh. Jadi bukan yang dominannya maskulin atau dominannya feminin yang nonton, tapi semuanya lagi seimbang. Ini ada Freya, phases and cycle. There's a beginning within every ending, illusion and reveal and release. Jadi semua hal dalam hidup ini pasti ada yang selesai, ada yang baru dimulai. Jadi sebelum sesuatu yang dimulai pasti ada ending dulu. Jadi pasti akan ada ending and beginning, dan apapun yang ada ilusinya, apapun yang tertutup ini akan segera terbuka. Di sini ada Hilarion, divine healing, honor your sensitive, retreat to recharge and heal, your light can support others. Jadi kamu juga harus menghargai sisi sensitif kamu dan lakukan istirahat dulu untuk bisa nge-recharge atau memberikan diri kamu nutrisi dan energi, karena cahayamu bisa membantu orang lain. So, this is your energy. Aku bakalan lihat langsung tentang energi orang itu. Okay? There's Spirit Guide, Angel Divine Power, like I think it says, I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Give me permission and protection to say through people who pick the purple stone. Tell me about who secretly save their photos. Okay. Kalau begitu I need one more. Thank you. Aku bakalan put it here. Ada the sun, energi Leo, Aries, Sagittarius. Terus ada Pisces, Taurus, and Libra. And then ada Pisces and Leo. And then ada the Cancer. So, di sini dia orang yang cukup powerful. Kalau bisa dibilang secara finansial dan secara karir juga cukup powerful. Aku ngeliat di sini ada the sun, orang yang cukup positif. Jadi pembawaannya happy-happy. Misalnya kalau dia datang nih di kerumunan, dia orang yang paling terang lah gitu, orang yang paling bercahaya. The sun, it means orang yang cukup menikmati dan enjoying the time. But kalau ngomongin soal the sun, ini orang yang energinya juga ada Leo and Aries. Cuman kalau dari sini orang yang kreatif, penuh dengan passion, loyal juga, mengutamakan beauty, terkoneksi pakai the Queen of Wands. Di sini ada orang-orang yang cukup ambisius dalam kehidupan, but aku ngeliat protectionnya cukup luar biasa untuk mendapatkan apapun yang dia mau. Sometimes dia bisa dapet itu gitu dengan mudah. Cuman aku lihat di sini penuh dengan kesuksesan, penuh dengan power. Lagi ada selebrasi atau lagi ada sebuah project atau usahanya dia atau kerjaan dia yang lagi cukup sukses lah di bidang itu. Cuman dari The Airpan sendiri, aku melihat ada perbedaan antara kamu sama dia, bisa perbedaan keyakinan atau perbedaan apa nih? Kamu nganggapnya perbedaan apa nih? Sebenarnya kayak keyakinan ada yang sama, tapi ada yang kamu anggap kamu sama orang ini punya perbedaan gitu. Dari The Hangman sendiri, aku ngelihatnya dia adalah sosok orang yang pembawaannya tenang, santai. Dia juga tidak terlalu ngoyo. Aku lihat dari The Hangman adalah sosok orang yang balance between hubungan dia ke atas sama hubungan dia bersosialisasi atau hubungan secara duniawi gitu. Aku lihat di sini juga orang yang mengutamakan kejujuran. Dia suka storytelling nih. Kalau kamu deket sama dia tuh suka ngobrol, suka cerita. Terus di sini adalah orang-orang yang punya perspektif yang bagus. The Chariot, ini ada yang mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus, tapi kamu bakalan notice tentang kendaraannya dia, bisa mobil atau motornya dia yang bakalan kamu notice banget. Di sini dia adalah orang yang cukup percaya diri. Aku juga ngeliat dari segi fisik ya, sangat menawan loh orangnya. Aku bakalan lihat dari tarot deck lain. There's Spirit Guide, Angel Divine Power, like that.
Tell me more about who is this person that secretly saving or took your photos. Di sini ada the devil. You can be dealing sama Capricorn juga. Aku ngelihatnya ini lebih seperti seksualnya dia yang cukup menggebu-gebu ya. Dia walaupun orangnya pembawaannya tenang, tapi kalau ngomongin soal seksual dia susah untuk nahannya. Temperance. Tell me more about who is this person. Oh, ada sedikit jealousy dari orang ini ke kamu. Bisa jealousy, ini jealousy apa ya namanya? Takut untuk kehilangan. Jealousy kan contohnya aku ingin, itu envy ya. Ini lebih gini loh. Misal kamu deket sama seseorang ya, deket sama orang lain, di situ ada amarah gitu. Ini kebanyakan dia bakalan stalking kamu lewat social media. Terus kalau jadi the King of Wands sendiri, kamu berhubungan sama orang yang desire-nya gede banget, membara banget, dan dia itu cukup proud. Jadi dia tidak malu untuk menutupi rasa gairahnya ke kamu. Dari the Temperance sendiri, aku melihat dia adalah sosok orang yang cukup, ini ngomongin soal divination kalau aku lihat ya. Entah dia bisa meramalkan situasi atau dia pernah diramalin dan di situ dia notice tentang diri kamu gitu. But the Two of Swords, you have perbedaan pola pikir yang cukup signifikan di sini. Dia adalah sosok orang yang tidak terlalu mau untuk bisa fleksibel dalam arti egonya luar biasa besar. Empress, kamu berhubungan sama sosok Taurus, Libra, and Pisces. Dia orang yang pintar banget berbisnis. Kamu bakalan lihat dia itu it's all about beauty deh. Indah banget dilihat dari segi fisik, dari segi groomingnya dia, cara dia menata rambut, cara dia berpakaian dan segala macam, dari cara dia memakai parfum juga. Itu tuh pas semuanya sama dia. Orangnya cukup kreatif, bisa jadi apa aja, dan dia itu suka hal-hal yang berbau keindahan juga. If you see di sini the flower is blue, di sini aku lihat orangnya unik juga, punya keunikan. Terus the Empress kan mengandung ya, bukan secara harafiah mengandung, tapi dia adalah sosok orang yang mampu untuk bisa mengayomi atau nurturing. Jadi contoh ya, dia tuh tadinya nggak bisa masak nih contohnya, tapi dia mau belajar masak dan di situ dia akan jago banget masak. Dan karena dia punya cinta untuk ngelakuin itu. Jadi apapun yang dia lakukan dengan cinta. So aku bakal lihat auranya dia atau warna-warnanya dia. Jadi this is kalau ngomongin soal aura kan ada aura primer dari dulu ya. Cuman ada juga yang memang karena beranjaknya usia dan problematika kehidupan, warnanya itu ada warna-warna sekelilingnya. Nah kita cek warna-warna sekelilingnya. Di sini ada yellow, purple, sama ada red. Ada happy, intelligence, mental health, memory, confidence, and positive vibes. Orangnya positif banget vibes-nya, enak diajak ngobrol, enak diajak hangout, and very happy person. Pembawaannya juga pembawaannya cheerful, orangnya pintar, intelligence, dan dia mengutamakan mental health. Dia punya memori yang bagus, dia bakalan tahu tentang detail-detail, dan very confidence person, percaya dirinya luar biasa. And then di sini ada purple, divination, intuition, spirituality, transformation, and indigo. Dia punya kemampuan untuk divination atau kemampuan untuk menerka keadaan ke depan seperti apa. Intuisinya bagus. Spirituality-nya yang aku bilang, hubungan dia ke atas sama ke samping, ke duniawi itu seimbang. Di sini juga dia banyak melakukan sebuah transformation. Ini it means kayak dia selalu ngelakuin selalu ada spiritual awakening every year atau every berapa bulan gitu. Ada spiritual awakening untuk dia. Passion, sexual, love, health, and courage, mengutamakan kesehatan penuh dengan passion. Yang aku bilang dia tidak malu untuk menunjukkan sisi sexuality-nya dia. Dia it's all about love lah. Kayak fire gitu loh, kayak fire sign, menggebu-gebu kalau soal passion. Aku bakalan lihat dari segi trait fisiknya dia, atau karakteristiknya dia, atau hal-hal yang dia sukain. Okay? Dear Spirit Guide, show me about who is this person.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, di sini ada soft skin, kulitnya halus. Kamu bakalan notice dia perawatan lah kulitnya. Ini hard love, jadi sejenis cinta yang kayak love to hate gitu. Kadang-kadang kamu suka banget sama orang ini, kadang-kadang sebel banget sama orang ini. Eat out, dia bakalan suka ngajak kamu makan di luar. This is ini mountain, istilahnya di sini keras kepala kalau aku lihat, dan dia suka pegunungan. Ada practical, orangnya cukup simple. Jadi kalau misalnya aku lihat kepintarannya dia adalah apapun yang dia lakukan, dia tuh kerja pintar, bukan kerja keras. Nice teeth, giginya juga rapi. Smile, kalau dia senyum orang-orang juga akan ikut senyum. Di sini luxury, dia hidup dengan kemewahan. Aku tidak melihat kemewahannya instan ya, cuman memang dari dulu dia terbiasa untuk hidup dengan kemewahan. Culture, dia mengutamakan adat istiadatnya dia kental banget adat istiadatnya dia. Di sini ada eclectic style, dia juga unik banget stylenya dia. Di sini ada facial hair. Kalau kamu berhubungan sama laki-laki, dia ada jenggot, kumis, dan segala macamnya. Tapi kalau kamu berhubungan sama perempuan, dia punya alis yang tebal atau rambut yang memang indah banget lah. Di sini cute, orangnya juga lucu. Tease, dia suka menggoda. Terus di sini romance is not that. Jadi orangnya cukup romantis. Pembawaannya juga, dia kalau ngomongin soal percintaan ya, dia maunya hal-hal yang it's all about romance yang dia suka lihat di drama-drama. So ini message for your connection. Make the effort, great love is worth taking the step you're guided to take. Jadi, untuk kehidupan percintaan yang kamu inginkan, harus ada effort, harus ada usaha. Jadi disuruh untuk membuat usahanya. Di sini ada flirt, extend your light-hearted energy to others. Jadi belajar untuk flirting, karena orang ini suka banget nge-tease dan flirting. Finance and career, financial issues are a factor in your love life right now. So ada faktor-faktor secara finansial dan karir yang sebenarnya ini agak membatasi, karena entah ini ada yang minder, entah ini ada yang mau fokus dulu ke karir. But the children, your love life is being affected by children. Kehidupan percintaan kamu ini being affected by children. It means kayak salah satu dari kalian lebih childish, dan di mana si childish salah satu dari kalian itu justru yang membuat ketertarikan berlebih. So aku bakalan lihat dari tarot deck untuk the outcome of the situation. There's Spirit Guide, Angel, Divine Power, what my God, and Genesis. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Page of Swords, ada the Strength, ada the Three of Swords. Oke. Salah satu dari kalian akan denying, tapi semakin denying atau semakin mengabaikan sebuah koneksi ini semakin akan tertarik. Cuman dari Three of Swords sendiri ada banyak hal yang kayak pelajaran-pelajaran percintaan yang harus dilakuin, tapi ujung-ujungnya narik lagi. The Strength itu soal gini loh, sometimes suka jumping into conclusion, akhirnya sakit hati nih. Jumping into conclusion tuh artinya gini loh, kita menyimpulkan situasi yang kita lihat dari entah sosial media, entah kamu nilai dia dari luarnya aja gitu. Nah, ini kan energi Page of Swords. Page of Swords itu kayak kepo-kepo, ngelihat apa, terus ternyata kita ngambil kesimpulan seperti itu, dan itu nyakitin diri sendiri. So, you need to stop. Ekspektasi berlebih itu harus diturunin, tapi yang namanya the strength itu udah kenyamanan yang luar biasa. Kamu akan bersama sama seseorang yang tergantung kamu yang bisa menundukkan dia atau dia yang bisa menundukkan diri kamu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silakan komen di bawah. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Harap sabar.
Aku balas satu-satu. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.